selamat sore Etikam di mana-mana. Ketemu lagi dengan saya Iksan Wahyudi ya di IG Live. Pastinya hari ini kita punya tema menarik yaitu Life at Etika ya, work and fun balance. Wah, seru ya, dari temanya ini udah benar-benar menggambarkan dunia kita sehari-hari, di pekerjaan kita sehari-hari ya. Jadi di sini harus ada pekerjaan, work ya. Kalau bahasa Indonesia itu bekerja, dan fun gitu ya. Harus senang hati, yang pasti balance kedua-duanya ya. Jadi buat teman-teman nih yang udah pada online nih, total nih sudah ada 28, nambah terus ya, terus nambah lagi, yuk tambahin lagi, banyakin lagi ya. Terutama buat orang-orang etika nih yang baru mau join di etika juga boleh banget untuk ikutan di sini ya, karena di sini nanti kita akan ngebahas banyak banget tentang hal-hal yang berhubungan dengan etika atau PT Asuransi Etika Internasional Indonesia itu seperti apa sih. Nah, hari ini juga kita sudah punya narasumber yang sudah hadir menemani saya di samping saya nih, yaitu Ibu Dita. Ibu Dita ini adalah Head of Human Capital-nya PT Asuransi Etika Internasional Indonesia. Selamat sore Bu Dita. Selamat sore Pak Iksan. Waduh, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget ya. Fisik dan mental. Wah, ini dia nih yang saya suka dari Human Capital ya, selalu seger. Apalagi kalau di awal tahun nih. Di awal tahun 2023 ini kayaknya dia udah siap banget untuk menyongsong ya sampai dengan akhir tahun nanti di 2023. Nah, Bu Dita, perkenalkan sedikit lah, Bu Dita ini sebagai apa di sini dan join di Etika ini sudah berapa lama? Silakan Bu Dita. Iya. Jadi saya sebetulnya bergabung di Etika Indonesia itu sejak tahun 2020. Tapi sebetulnya kalau bergabung dengan Maybank Group-nya sendiri Pak Iksan itu sudah sejak tahun 2013. Jadi udah hampir 10 tahun ya. Tahun ini memasuki 10 tahun dan pernah ditempatkan di beberapa perusahaan di bawah naungannya Maybank Group. Pernah di Maybank Indonesia, kemudian pernah di Maybank Syariah juga gitu ya. Jadi yang saya ingin sampaikan nih, enaknya kalau kerja di grup yang besar gitu ya, selama kita punya kompetensi dan peluang itu ada, kita bisa mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di beberapa institusi, tentunya dengan pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin itu. Waduh, luar biasa ya, ternyata Bu Dita ini ternyata dari orang grup ya. Teman-teman pasti udah tahu ya grup kita itu siapa ya. Ya, Bu Dita ini udah 10 tahun ya Bu Dita ya, bisa dibilang ya, 10 tahun. Ya. Dari bulan Oktober ya, 2013 dan sekarang 2023, luar biasa. Jadi bisa dibilang di sini Bu Dita ini sudah punya pengalaman nih, tidak hanya di etika tapi juga di grup. Ya, jadi nanti di sini kita juga akan membahas nih ya sedikit mengenai rekrutmen itu seperti apa sih. Ya, pengalaman bekerja tadi Bu Dita juga sudah sampaikan bahwa dia juga punya pengalaman di grup seperti apa. Setiap perusahaan pasti punya ini ya Bu ya, punya keunikan sendiri-sendiri ya Bu ya, pastinya. Pasti itu peran human capital yang luar biasa sekali pastilah itu. Oke, Bu Dita lanjut nih. Ini ditanya banyak orang nih Bu ya. Kalau mau bekerja di etika harus punya background asuransi nggak sih? Karena kita kan ini perusahaan asuransi nih Bu. Ya, silakan Bu Dita. Oke. Kalau kita bicara tentang peran yang sifatnya center of excellence ya, jadi mulai dari marketing, underwriting, claim atau reinsurers, memang kita upayakan adalah mereka-mereka yang punya latar belakang asuransi, khususnya asuransi kerugian. Tapi tentunya kita tidak mau dong menutup kesempatan untuk mereka-mereka yang punya potensi dan juga punya kompetensi ke depannya untuk bekerja atau bergabung bersama etika. Jadi selama orang-orang ini mau mengembangkan diri, mau belajar terus ya, kita punya banyak program sertifikasi, punya banyak program pengembangan, dan tadi kan kalau saya bicara Center of Excellence ya Pak Iksan ya, sebetulnya kan di perusahaan asuransi itu termasuk etika juga kita punya fungsi-fungsi lain kan di luar technical maupun marketing. Ada fungsi human capital, ada fungsi finance dan lain-lain, dan semua jurusan, semua orang-orang yang tidak punya kompetensi di bidang asuransi tetap bisa bergabung bersama etika. Pasti ada kesempatan ya Bu ya. Iya. Siapapun itu boleh ya. Fresh graduate Bisa. Ataupun yang mungkin mau mencoba di dunia asuransi sebelumnya di dunia industri lain. Iya. Silakan ya Bu. Selama tadi mau belajar. Selama mau belajar, wah teman-teman nih
ya, yang mungkin baru mau join, yang mungkin nanti minggu depan ada panggilan interview gitu ya. Nah, ini Ditunggu boleh ya, ditunggu ditunggu ya. ya. Jadi gitu. Saya sendiri sih udah 3 tahun nih Bu. Saya Ya. join di Etika ini 2019. Saya merasakan memang ada sesuatu yang berbeda sekali. Ya, tadi ya Bu ya, atmosfer gitu ya Bu ya, culture, budaya Betah kan, perusahaan. 3 tahun kan? 3 tahun betah loh Bu. Sampai hari ini saya masih ada di Etika loh. Biasanya ini penyakit 3 tahunan. Punya karir baru di bidang host gitu. Iya, ada karir baru ya kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini kan kita bisa explore pasti ya Bu ya. Dan saya lihat juga saya berteman dengan teman-teman di Etika ini ternyata ada yang sudah 5 tahun bahkan lebih, bahkan banyak loh Bu yang sudah lebih dari 10 tahun. Pasti di sini kan bisa dibilang ada benefit yang diberikan. Oke. Boleh nggak Bu, mungkin benefit seperti apa sih yang biasanya yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Ya. Oke, kalau kita bicara paket remunerasi ya, Ya. compensation and benefit, pasti nggak akan pernah cukup. Wah, Itu sifat manusia lah pada umumnya ya. Pasti Kurang akan terus. merasa, aduh kayaknya gaji gue kurang, aduh dibandingin ini itu. Pasti ada rasa seperti itu. Tapi yang pasti di Etika, kita itu menerapkan pembayaran kompensasi itu berdasarkan market data. Artinya kita akan terus compete dengan data yang tersedia di market. Jadi bagaimana ketersediaan data gaji di perusahaan A, B, C, tentunya ada salary survey, ada berbagai sumber data yang kita gunakan sehingga benefit yang diterima itu tetap compete di market. Itu yang paling penting. Tapi benefit sekali lagi juga bukan hanya bicara cuan, bukan hanya bicara uang dan cuan. Jadi kita juga bicara program-program pengembangan, ya, program training, program sertifikasi yang tadi saya sampaikan di depan itu juga ada, supaya kita ini karyawan Etika ini terus menjadi karyawan yang agile, yang siap menghadapi perubahan, dinamis dan selaras dengan kebutuhan atau perkembangan organisasi. Tahun ini Pak Iksan nanti akan mulai sering dengar tuh yang namanya Bionic Workforce. Wah, apa itu? Pernah tahu film Bionic Woman kan? Tahu, Bionic Zaman Woman. kita ya. Iya. Mungkin kalau yang masih muda-muda belum tentu tahu ya. Tapi itu adalah perempuan yang benar-benar jagoan kan, Strong. Bionic Woman. Nah, nanti kita akan diperkenalkan dengan istilah-istilah baru, dengan istilah baru untuk karyawan Etika, yaitu Bionic Workforce. Wow, Itu bukan apa Bionic nanti? Woman ya? Bukan. Workforce ya? Iya. Waduh, saya jadi penasaran nih Bu. Oke, tadi Ibu sempat singgung sedikit perihal hybrid working arrangement. Ya. Ya. Nah, saya sudah ngerasain. Luar biasa banget teman-teman. Ya, jadi kita masih ada kesempatan untuk healing tadi gitu ya. Work from anywhere. Lalu kita juga ada apa namanya tuh Bu, flexi hours ya. Nah, Bu Dita mungkin boleh bisa lebih diinikan sedikit ya. Jelaskan KWA ya. ini seperti apa sih, dijelaskan. Jadi kalau kita bicara kemarin pada waktu pandemi itu kan memang awalnya tuh kita stressful banget ya, dengar yang namanya virus COVID ya. Ada juga karyawan kita yang juga pass away sebetulnya di awal-awal era pandemi. Betul, gitu ya. betul. Tapi tentu saja saya dan mudah-mudahan kita semua yakin ya bahwa selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Salah satu hikmah pandemi itu adalah si hybrid working arrangement ini Pak Iksan. Karena apa? Ternyata kita menemukan cara baru dalam bekerja, di mana bekerja secara hybrid ini bisa efektif selama, ya kalau tadi saya bicara healing ya, kita bicara kesehatan fisik dan mental, kan nggak hanya itu ya, tapi kita juga harus komit terhadap target yang diberikan oleh perusahaan. Nah ternyata dengan hybrid working arrangement ini, karyawan kita tetap bisa mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Tentunya kita butuh kedewasaan nih untuk teman-teman yang bekerja secara hybrid ya. Dan perlu juga kedisiplinan dari para pimpinan ini kerja, para head untuk memonitor secara efektif pekerjaan timnya. Jangan nanti kalau di rumah taunya kerjanya masak mulu gitu ya. Tapi kita yakin bahwa target kita, bos kita itu siapa sih? Target yang diberikan perusahaan. Jadi mau bos kita itu ada duduk di depan kita atau di belakang atau di kantor, kitanya di rumah, dengan hybrid working arrangement ternyata kita bisa tetap bekerja secara efektif. Luar biasa kan? Mantap. Karyawan Etika gitu ya. Keren banget. Betul loh. Luar biasa. Saya sih udah ngerasain manfaatnya banget sih. Flexi hours. Jam 9 sampai jam 5. Ya. Betul ya Bu ya? Ya. Bener kan? Nggak Ya, salah ya, kan? betul, Oke, bukan jam 4 ya? Bukan, udah berubah sekarang. Sampai jam 5. Jadi persiapan pagi-pagi masih bisa olahraga. Jam 6
Anggaplah kita bangun setengah 6 gitu ya, sampai setengah 7 siap-siap berangkat kantor jam 7, perjalanan menuju kantor sampai jam 9. Luar biasa banget itu, saya benar-benar merasa fresh banget sampai kantor. Ya, jadi di sini human capital itu sudah berusaha untuk memikirkan yang untuk karyawan. Betul. Tidak hanya dari sisi karir, target gitu ya yang dikejar, tapi juga kesehatan mental nih. Betul. Ini dapat juga nih berarti dari karyawan juga ya semua. Oke. Berikutnya begini Bu. Untuk employee gathering. Jadi agak sedikit nih. Kita kan udah melakukan employee gathering nih kemarin. Biasanya itu setiap karyawan patokannya adalah employee gathering. Wah. Kapan nih employee gathering? Apa yang akan diadakan? Seperti apa? Itu selalu menjadi penasaran. Yang terakhir sih oke Bu. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Setelah 2 tahun absen kan? Setelah 2 tahun absen, kita pandemi, akhirnya Etika pergi untuk employee gathering bersama-sama. Dan menurut saya itu dapat sekali. Ya, maksudnya kebersamaannya, teamworknya, walaupun suasana hujan, sempat diguyur hujan ya Bu ya. Basah becek, basah-basahan gitu ya, tapi semua tetap menjalankannya. Nah, mungkin untuk kesempatan berikutnya Bu, tahun depan atau tahun ini ya, sorry, tahun depan ya, tahun ini. Nah, boleh dikasih spoiler nggak seperti apa? Mungkin sebelum kita ke employee gathering nih, Pak Iksan dan teman-teman ini netizen nih ya, nih ya. Kalau saya nih pribadi dan ini juga mudah-mudahan tertular juga nih ke teman-teman etikans ya. Kita sebut karyawan etika tuh etikans ya. Work hard, play harder, ya kan? Atau work smart deh ya supaya targetnya tercapai. Jadi memang sebelum kita bicara employee gathering, tentunya kita harus pastikan dulu nih target kita harus tercapai. Tentunya Pak Iksan nih kalau misalnya nanya sekarang, tahun ini kita gathering kemana? Saya belum bisa bilang sekarang. Tapi yang pasti kita yakin dulu bahwa tujuan kita gathering itu mau ngapain sih? Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi kita juga harus menyamakan visi, misi. Nggak penting deh kemana perginya gitu ya, yang penting rame-rame, etikan, semuanya jalan-jalan. Nah, tapi tadi kalau saya bilang work hard atau work smart, play harder gitu ya. Intinya kan kita harus fun nih dalam bekerja. Ya, kita harus fun. Kemudian kalau misalnya target kita tercapai, tentunya nanti perusahaan akan memberikan apresiasi yang nggak kalah seru. Nah, yang saya ingin share di sini adalah bukan hanya gathering loh yang kita punya event yang bikin karyawan itu refresh gitu ya, bukan hanya gathering. Tapi kita itu sudah menjalankan banyak sekali event-event di asuransi etika. Itu mulai dari, kalau Pak Iksan ingat nih sebagai atlet cabang olahraga sepeda ya, bareng nih kita ya kan. Kita juara ya. Juara bertahan ya. Juara bertahan ya. Kita pernah punya program tuh yang namanya Healthika. Oh, Healthika. Ya, Healthika itu di mana karyawan boleh masing-masing olahraga sendiri karena pada waktu itu kan lagi pandemi. Jadi olahraga masing-masing, mengukur diri sendiri menggunakan sistem yang kita gunakan gitu ya. Mensubmit berapa kilometer dia bersepeda, atau buat yang nggak suka sepeda, ada yang suka lari, dia ikut cabang olahraga lari. Yang nggak suka lari, dia ikut cabang olahraga jalan kaki ya. Kalau nggak suka tiga-tiganya, cabang olahraga makan, nggak ada ya. Itu nggak ada. Tapi kita punya Healthika. Kemudian kita juga punya English Conversation Club, ya, di mana para head juga itu atau bukan hanya head ya, tapi mereka yang punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik itu bisa menjadi mentor untuk teman-teman setiap minggu ya. Pada waktu itu kita bikin kelas conversation bersama karyawan, karena kita yakin orang mau les bahasa Inggris dari zaman dahulu kala sampai sekarang kalau nggak dipakai itu hilang dengan sendirinya, bener ya Pak Iksan ya. Jadi kita bikin tuh English Conversation Club. Lalu ada juga Tea with BOD. Itu adalah minum teh bareng nih, kebetulan di depan kita ada ini ya, ada minum dulu nih. Boleh, silakan. Aduh, iya benar sekali. Ada program Tea with BOD di mana kita punya talent yang kita undang untuk ketemu dengan direksi dan bisa menyampaikan aspirasi mereka, masukan mereka untuk etika ya, untuk perusahaan. Jadi membuka ruang komunikasi lah antara karyawan dengan direksi. Dan tahun ini Pak Iksan, kita juga punya nih satu program baru lagi yang namanya Ideatika. Ideatika ini memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan ide-ide mereka juga untuk improvement, baik di divisinya masing-masing, atau boleh juga nih kasih masukan untuk divisi yang lain. Karena kadang-kadang kan kita suka ngerasa
kayaknya kalau divisi gue udah oke-oke aja deh gitu ya. Tapi mungkin ketika kita melihat divisi orang lain, kayaknya kalau dibikin program ini bagus deh gitu ya. Dan itu kita encourage orang untuk menyampaikan masukan-masukannya, ide-ide kreatifnya, dan tentunya ada hadiahnya. Oh, luar biasa. Meskipun nggak melulu semuanya cuan Iya, ya, iya, tapi iya. ada dong sedikit Hadiah lah yang insentif lah penting. gitu. Wah, luar biasa. Jadi ya itu sekali. selain employee gathering tadi banyak lagi lah. Banyak ternyata ya. program-program Saya yang- baru tahu juga loh Bu ini. Jangan lupa ditunggu ya Iya, ide-idenya iya, Pak iya, Iksan iya. ya. Luar biasa banget nih Bu Dita. Ada lagi mungkin kira-kira selain tadi itu? Sebentar saya buka catatan Iya. dulu mungkin ya. Saking banyaknya ya. Tapi Iya. sementara sih itu dan ya yang selalu juga yang selalu kita ingatkan juga ke teman-teman adalah kan kita tadi bagian dari grup besar ya, Maybank Group yang headquarternya di Kuala Lumpur di Malaysia. Jadi kita juga punya nih kesempatan untuk training ke Kuala Lumpur. Pak Iksan juga sudah merasakannya Saya ya. sudah merasakan. Kita bisa dikirim ke sana, kemudian mengikuti program-program dan ada jogging tracknya juga Jogging ya. track ya, olahraganya lengkap. Benar, bisa minum teh tarik sehari 3 kali ya, Sampai bosen. Free gitu ya. Sampai bosen. Ya, tapi bukan cuma minum teh tariknya yang Iya. penting ya. Yang pasti kita punya kesempatan untuk training, tadi juga kesempatan untuk sertifikasi menjadi tenaga ahli. Pokoknya palu gak ada deh, apa yang lu mau selama mau belajar, selama mau berkembang, kita buka kesempatan seluas-luasnya di Wah, luar biasa. Ini bukan jualan loh ya, ini memang faktanya seperti itu. fakta. Gitu. Saya soalnya juga udah merasakan Iya. training seminggu ya di Maybank Academy itu luar biasa sekali ya Tikan. Jadi kita datang, saya juga kaget dari turun airport langsung diarahkan untuk langsung ke Maybank Academy ya di Putrajaya waktu itu tempatnya ya. Ya. Dan itu benar-benar satu area itu memang punyanya Maybank. Di situ lengkap sekali, sudah ada penginapannya, di bawahnya auditorium untuk belajar kita, gitu ya. Dan tenaga pengajarnya pun itu mereka bekerja sama dengan university dan bukan university yang abal-abal juga. Jadi menurut saya luar biasa banget Bu Dita. Thank you ya Tika. Luar biasa. Oke Bu Dita, lanjut lagi nih. Ya. Nih saya lihat sih ada beberapa orang dari luar nih saya nggak kenal nih ya. Ada teman-teman dari, karena waktu pas saya upload flyer kita itu teman-teman asuransi lain lah ya, perusahaan lain gitu ya, itu langsung nanya, ini bikin acara IG Live untuk buka rekrutmen, dia bilang begitu nanyanya. Iya, Oh iya. ikuti aja dulu, saya bilang gitu, join aja nih. Saya rasa ada beberapa teman-teman nih di sini nih. Saya rasa waktu itu dia japri saya nih di di IG saya. Tidak langsung live kan begitu di mention gitu. Oh enggak dia. Jadi pertanyaan dia, Mas. Sehingga pertanyaan saya berikutnya nih Bu. Nah, proses rekrutmen di Etiket itu seperti apa sih? Dan boleh dijelasin nggak Bu? Maksudnya biar teman-teman ini kalau ada lowongan pekerjaan tuh dan ini sesuai dengan saya nih. Ini gue banget nih. Nah, mereka bisa langsung apply ataupun bisa kirimkan CV. Jadi nggak sporadis yang kirim kemana-mana. Silakan Bu. Oke, yang pertama, kalau misalnya kita mencari resource untuk karyawan internal ya, untuk karyawan perusahaan, berdasarkan pengalaman nih, selama saya lebih dari 20 tahun ya berkecimpung di dunia human capital, sumber yang terbaik itu adalah employee referral. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita menjadikan karyawan kita sebagai channel untuk mencari kandidat yang baru, mencari karyawan baru, pasti dia akan memberikan atau mereferensikan mereka-mereka kandidat yang dirasa fit dengan culture-nya perusahaan. Benar ya? Betul Baik kan sekali, ya? saya setuju itu. Jadi kan udah tahu, kalau misalnya orang internalnya Etika ini kan pasti tahu, kerja di Etika tuh begini polanya, direksinya kayak gini, asik-asik, kita diberikan kesempatan untuk bekerja secara independen misalnya. Artinya kita karyawan pasti akan mereferensikan temennya yang bisa bekerja secara independen, yang orangnya asik gitu kan ya, kalau bisa yang suka olahraga gitu kan, dan seterusnya lah, gitu ya kan. Jadi yang paling utama adalah employee referral. Employee referral itu Ya. nomor 1 ya. Dan kalau misalnya seorang karyawan ini mau mereferensikan temennya untuk bekerja di sini, kita juga bisa tahu, berarti dia happy dong. Ya. Masa dia mau sih menjerumuskan orang lain untuk kerja di perusahaan yang menurut dia nggak oke nih perusahaannya, gitu ya. Tapi kalau dia happy, pasti dia akan ngajak teman-temannya untuk bekerja di perusahaan tempat dia bekerja, benar ya? Betul sekali, setuju. Nah, yang berikutnya tentunya kita kita punya jalur-jalur yang konvensional lah. Misalnya
kita pakai portal, ini bukan endorse ya, tapi memang ini yang kita pakai itu Jobstreet. Oh, Jobstreet. Bisa dilihat. Kemudian Oke. kita juga pakai LinkedIn. Oh, LinkedIn. Ya, Jadi ada Jobstreet LinkedIn. ya, Ada lagi Bu selain LinkedIn itu? kita tuh Asuransi Etika Internasional Oke, Indonesia. ada Ya, itu ID-nya. LinkedIn apa tadi Bu? Asuransi Asuransi Etika Etika Internasional Indonesia. Indonesia. Oke, itu LinkedIn-nya ya. Ya. Join di sana teman-teman. Dan kita juga secara aktif itu mempost iklan-iklan kita apabila kita sedang membutuhkan lowongan itu melalui website kita, bekerja sama dengan tim digital marketing, dan juga di Instagram. Jadi ya jangan cuma ikut live IG nih ya, mudah-mudahan nanti follow terus nih Terus IG-nya semuanya. Etika gitu Iya, ya. iya. Kita post lewat di situ dan nanti ya seperti biasa kalau kandidat itu sudah kita peroleh ya kita akan lakukan tahap-tahapan seleksi lah, mulai dari interview, Iya. kemudian beberapa proses lainnya termasuk background check. Nah ini juga yang penting nih ya, jadi industri keuangan itu kan industri yang sangat comply ya, Iya. industri yang sangat comply. Jadi teman-teman nih kalau misalnya direkrut oleh Etika, pasti kita akan melakukan reference check nih, tentunya tidak ke perusahaan yang sekarang ya, karena nanti langsung ketahuan Iya, dong iya, sama betul, perusahaan betul, yang betul. tempat dia bekerja sekarang. Tapi kita akan lakukan reference check ke perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi kita ingin pastikan bahwa karyawan atau kandidat yang akan kita rekrut ke perusahaan itu betul-betul yang punya track record yang clean di industri asuransi maupun industri lainnya. Oke, background checking ini sangat penting sekali ya Bu ya. Betul. Setuju banget saya. Dan satu lagi Pak Apa? Iksan, Silakan. kita juga akan segera datang ke kampus-kampus nih untuk Oh. melakukan kampus hiring, terutama bekerja sama dengan divisi agency. Karena Oke. mungkin ada ya orang-orang yang masih berpikiran atau punya image, punya persepsi bahwa aduh kerja di asuransi kayaknya ribet deh, pasti jualan gitu ya. Ya semua produk juga dijual ya, Iya. bukan hanya produk asuransi aja gitu. Tapi yang apakah perusahaan asuransi atau agen asuransi itu menghasilkan? Iya. Ya pasti dong, kita kan punya agency trip, punya macam-macam ya. Oke. Nah, jadi nanti kita juga akan bekerja sama dengan agensi untuk melakukan kampus hiring sekaligus memperkenalkan indahnya bekerja di dunia asuransi. Oke, jadi nanti ada schedule tuh kampus hiring ya, bekerja sama dengan tim agensi Etika Iya. Indonesia ya Bu ya. Iya. Jadi nanti untuk memperkenalkan juga tadi Etika itu seperti apa, produk-produk apa yang dijual, Iya. kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi yang masih kuliah nih mungkin nanti bisa stay tune terus tuh di kampusnya tuh, biasa di Mading. Masih ada nggak ya Mading ya, majalah dinding gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa banget, jelas banget tadi Bu Dita udah ngejelasin apa aja. Buat teman-teman tadi, Bu Dita tadi udah sampaikan bahwa rekrutmen ya gitu ya, kalau iklan-iklan tentang human capital mereka mempromosikannya melalui Jobstreet ataupun LinkedIn. Nah, LinkedIn ini silakan di-add teman-teman, ada Asuransi Etika Internasional Indonesia, tinggal di-add. Nah, di sana biasanya teman-teman HC itu memposting ya apa aja sih yang dibutuhkan rekrutmen untuk saat ini yang benar-benar urgent, bahkan akan ada informasi di sana. Nah, berikutnya juga nih kita selain IG yang sekarang ini etika.id, Etika juga punya TikTok ya, etika.id juga namanya. Jadi teman-teman tuh yang suka TikTok silahkan ya. Nah, untuk kemungkinan loh Etika ini sering membuat kuis-kuis. Terakhir tuh saya lihat cukup oke banget, mereka bikin short video tentang asuransi kendaraan bermotor. Wah, saya sampai ketawa ngakak lihatnya. Itu ada di TikTok kita dan di IG juga ada. Cuma kalau di IG mungkin lebih penuh ya ininya, susah dicarinya gitu ya. Tapi yang di TikTok itu ada, silakan dilihat. Nah, itu juga beberapa teman-teman mengumpulkan dan akhirnya ada beberapa yang menjadi juara. Nah, informasi lainnya ya, buat customer service kita juga sudah ada ya, di nomor 0821 2211 6448. Nah, itu customer service kita. Operational jamnya dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, selama 5 hari kerja. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Tadi Sabtu Minggu libur ya Bu ya, Ya. customer service kita. Lalu juga ada emailnya customer.service@etika.co.id ya. Jadi teman-teman untuk yang membutuhkan informasi seputar customer service silahkan hubungi tadi nomor tadi. Lalu di klaim juga kita ada customer service khusus klaim. Ada nomor WA-nya juga di 0821 2211 6449. Nah, ini khusus klaim ya. Jadi buat
nasabah atau tertangguh yang ingin melaporkan klaim atau bertanya seputar klaim bisa langsung mengkontak WA kita yang sudah disebutkan tadi. Ada lowongan nggak sekarang di Etika? Oke. Banyak yang nanya soal itu. Ya, ya. Silakan Bu. Oke. Sebelum saya cerita tentang lowongan ini juga saya ingin share beberapa beberapa posisi-posisi kunci gitu ya di perusahaan asuransi yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini adalah aktuaris. Aktuaris? Ya. Wow. Ya. Aktuaris ini pokoknya kalau kita dengar kata-katanya itu ingatnya matematika aja. Iya, ya. betul. Aktuaris. Orang angka. Ya. Beda banget lah sama saya gitu ya. Kalau saya tuh nah, jadi posisi yang sangat langka dan selalu dicari-cari itu adalah aktuaris. Aktuaris ya Bu ya. Jadi ini lagi kritis nih, lagi butuh cepat. Iya. Wah, jadi kalau ada yang bisa ngasih referensi silakan. Ya, terutama yang kita cari adalah appointed actuary. Appointed actuary. Waduh. Itu adalah mereka-mereka yang kan ada sertifikasinya tuh. Ada yang ASI, ya, ada juga yang sampai fellow. Nah, yang kita cari adalah yang fellow. Fellow ya sertifikasinya ya teman-teman. Jadi kalau yang actuary. punya saudara, teman lah ya, atau rekan kerja dulu di perusahaan sebelumnya, silakan langsung referensikan dengan sertifikasi fellow tadi. recruitment@etika.co.id. recruitment@etika.co.id. Aktuaris. Ya. Oke. Ada lagi permasalahannya? Ini kalau tim marketing kita sekarang udah kuat ya. Sekarang kita sedang memperkuat tim di area governance kita. Governance. Jadi kita juga sedang mencari legal, tim legal, kemudian compliance. Jadi semua yang jagain marketing nih kayaknya nih ya. Ada legal, ada compliance, ada aktuaris tadi, kemudian risk management. Oke. Semua yang ngejagain bisnis. Ya, karena bisnisnya kenceng. Makanya harus dijagain nih sama banyak tim polisi. Ya. Tapi polisi kita partner kok. Partner ya, kita bukan musuh ya. Tim governance gitu. Jadi beberapa posisi yang kita cari yang tadi saya sebutkan itu. Oke, itu dia ya. Ada lagi nggak selain governance tadi sudah ada aktuari, lalu governance? Ya, sementara kalau untuk posisi governance kan tadi itu. Tapi kita juga selalu membuka kesempatan untuk mereka yang ingin magang. Oh, magang. Oke. Kan kadang-kadang ini ya adik-adik, saya nggak bilang anak-anak ya, tapi jauh banget gitu jaraknya ya. Tapi adik-adik yang baru lulus kuliah tuh kadang-kadang kan bingung ya kalau misalnya apply ke satu perusahaan, biasanya syaratnya sudah memiliki pengalaman 1 tahun, minimal 1 tahun, minimal 3 tahun. Terus dapat pengalamannya di mana kalau nggak ada perusahaan yang memberikan kesempatan pada mereka yang belum berpengalaman, kan gitu ya. Kan kita juga dulu pernah jadi fresh graduate ya, mencari perusahaan yang welcome nih. Nah, kita memberikan kesempatan untuk juga para mahasiswa atau para alumni yang bersedia untuk magang di Etika, bisa di underwriting, bisa di claim. Yang penting belajar dulu nih, mau belajar dulu, kita lihat pace-nya cocok nggak sih gitu ya, kemauan belajarnya bagaimana gitu. Nah, nanti baru kita bisa proses ke tahapan selanjutnya. Ini sampai magang, ingat ya Bu, zaman dulu habis selesai kuliah, aduh perusahaan kayak susah banget nih cari buat magang gitu ya. Alergi gitu banget sih sama kita yang baru lulus gitu kan. Kita bisa kerja loh. Kita bisa kerja loh gitu kan. Kita juga nggak pengen tahu. Gitu. Curhat ntar rugi loh perusahaan kalau nggak rekrut kita. Iya loh. Oke, buat juga mungkin ada teman atau rekan yang mungkin ada saudaranya atau apapun yang ingin magang, silahkan. Etikas di mana-mana ya, nggak kerasa nih udah mau menuju jam 4 sore, udah lewat dari jadwal kita. Jadi sekali lagi buat Etikans ya, dan juga teman-teman nih yang di luar yang mungkin belum join dengan Etikans, apabila ingin mengirimkan CV sesuai dengan tadi ya kategori yang sudah disampaikan oleh Bu Dita, ada beberapa urgency gitu ya, posisi yang dibutuhkan saat ini, bisa dikirimkan ke email recruitment@etika.co.id ya, recruitment@etika.co.id ya. Silakan dikirimkan CV-nya ke sana dan posisi yang diharapkan atau dituju ya. Jadi sekali lagi nih, feel free atau silahkan ikut join di LinkedIn. Nah, jadi di LinkedIn itu juga update banget tuh, saya lihat tuh banyak banget tuh di situ juga informasi lowongan pekerjaan di Etika.
Oke, itu aja dari kami. Oh, ini dia nih. Ah. Ini ada thank you. Nah, ini salam dari kita ya, teman-teman etika di mana-mana. Jangan lupa etos kerja ya. Tetap sehat ya, jaga kondisi dan terus tetap berkarya buat Etika Indonesia. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you yang sudah join. Terima kasih.